teman-teman, perkenalkan nama saya Martiza Andini, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran fisika tentang medan magnet. Berikut ini adalah hasil kerja kelompok kami. Silahkan diperhatikan dan simak baik-baik ya teman-teman. Pengertian medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan magnet ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. A. Gaya kemagnetan. 1. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Setelah muncul hipotensi dari Oersted yang juga dibuktikan dengan perumusan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik oleh Biot-Savart, banyak ahli fisika yang kemudian mendesain percobaan-percobaan untuk mendeteksi kemunculan arus listrik yang diinduksi oleh medan magnet. Sayangnya usaha mereka sia-sia. Hingga pada abad ke-19 muncul dua ilmuwan fisika, Jeb Hermi dan Michael Faraday, secara terpisah menyadari konsep baru yang sama. Memang benar bahwa faktanya medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi secara simultan, melainkan harus ada pada kondisi tertentu, yaitu ketika medan magnet berubah seiring berjalannya waktu. 2. Medan magnet dari kutub-kutub magnet. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet membentuk medan magnet. Perhatikan gambar di bawah ini. Penerapan konsep medan magnet dalam bel listrik. Bel berbentuk huruf U yang dililit, kawat berfungsi sebagai magnet ketika diberi arus listrik. Kawat berfungsi sebagai magnet ketika diberi arus listrik. Interruptor yang berfungsi sebagai pemutus arus. Jangkar besi lunak yang dihubungkan dengan pegas baja. Besi yang berfungsi sebagai bel. Saklar tekanan. Baterai sebagai sumber tegangan. Ketika saklar ditekan, arus listrik dari baterai mengalir melalui interruptor, lalu menuju pegas baja dan akhirnya sampai di kumparan. Ketika kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut menjadi magnet atau elektromagnet dan menarik jangkar besi lunak sehingga jangkar tersebut memukul bel dan menghasilkan bunyi. Sesaat setelah jangkar besi lunak ditarik oleh elektromagnet, arus listrik yang mengalir melalui interruptor terputus. Terhentinya arus listrik yang mengalir menuju kumparan menyebabkan kumparan kehilangan sifat kemagnetannya, sehingga pegas baja ditarik jangkar besi lunak pada keadaan semula. Setelah kembali ke kedudukan semula, interruptor terhubung kembali dengan arus listrik dari baterai sehingga kumparan menjadi magnet dan proses yang sama akan terulang kembali. Berikut adalah rumusnya yang harus kita hafal. Diperhatikan ya teman-teman. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3A. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Diketahui I sama dengan
3A. R sama dengan 3 cm sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 M. Much hammer, not more hard sama dengan 4 V dikali 10 pangkat min 7 WB per AM. Ditanya B, jawab B sama dengan much hammer, not more hard dikali I per 2 V dikali R sama dengan 4 V dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 per 2 V dikali 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 12 V dikali 10 pangkat min 7 per 6 V dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 WB per M. Hukum kemagnetan. 1. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber bagian manapun dari penghantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan pergerakan muatan listrik menentukan kuat arus listrik. Perhitungan medan magnet dilakukan dengan menambahkan segmen kecil medan magnet ke penghantar listrik. Asumsi yang diberikan ialah segmen merupakan besaran vektor segmen berfungsi sebagai penanda arah arus listrik. Hukum Biot-Savart menentukan besarannya medan magnet menggunakan sumber arus listrik dengan nilai yang sangat kecil. Aplikasi atau penerapan hukum Biot-Savart meliputi hukum ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom. Setelah ini dapat digunakan dalam teori aerodinamika untuk menentukan kecepatan yang didorong dengan garis-garis vortex. Ini adalah rumus yang harus kita hafal ya teman-teman. Contoh soal, tentukan besaran induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 A. Pembahasan. B sama dengan mushmar not hard dikali I per 2V kali A sama dengan 4 V dikali 10 pangkat min 7 dikali 30 per 2V dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 T. 2. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Contoh penerapan dari gaya Lorentz adalah para motor listrik. Motor listrik banyak terapkan pada pompa air listrik, mesin jahit listrik, bor listrik, dan mesin bubut. Saat motor listrik dihubungkan dengan sumber arus listrik mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Selanjutnya arus listrik menuju kumparan sehingga kumparan mengalami gaya Lorentz. Maka besar gaya arus listrik yang mengalir, makin besar arus listrik yang mengalir, makin cepat pula kumparan berputar. Contoh soal, diketahui pada sebuah kawat yang dialiri oleh listrik 10 ampere dengan mengarah ke atas yang berada di dalam suatu medan magnetik 0,5 T dengan ikut membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat tersebut. Apabila panjang dari kawat tersebut adalah 10 meter, tentukan besar dari gaya Lorentz yang akan dialami oleh kawat. Pembahasan. Diketahui 10A B sama dengan 0,5 T sama dengan 30 derajat, L sama dengan 10. Ditanya F sama dengan, jawab F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin O. F sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 10 sin 30 derajat. F sama dengan 50 setengah sama dengan 25 N.
C. Kuat medan magnet. 1. Hukum Coulomb tentang magnet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Charles Auguste de Coulomb, maka ia menyimpulkan bahwa bunyi dari hukum Coulomb itu adalah apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah terjadi ketika ujung magnet didekatkan. Apabila sisi magnet menentukan negatif didekatkan dengan sisi magnet lainnya yang bermuatan positif atau besi yang bermuatan positif, maka magnet tersebut akan menempel. Tetapi jika sisi magnet negatif didekatkan dengan sisi magnet yang juga negatif, maka akan terjadi penolakan. Rumus hukum Coulomb. Dari pernyataan yang diutarakan oleh Charles Auguste de Coulomb, muncul rumus matematis untuk menentukan besar gaya Coulomb sebagai berikut. Ini rumusnya teman-teman. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Contoh soal. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah 3 dikali 10 pangkat min 4 Newton jika besar muatan A dan B masing-masing 2 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Muatan A, muatan B. Jawab. F sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 Newton. QA sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. QB sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Besar medan listrik muatan B atau EB yang ditimbulkan oleh muatan A atau QA dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. E sama dengan F per QA sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 per 2 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 10, sehingga medan listrik yang diberikan B dirasakan oleh muatan A sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 10 N per C. 2. Kuat medan magnet. A. Solenoida. Sebuah penghantar melingkar jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Penghantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang disebut solenoida. Medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar melingkar, apalagi oleh sebuah penghantar lurus. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Garis-garis gaya magnet pada solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Gabungan itu akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet sebuah magnet batang yang panjang. Kumparan seolah-olah mempunyai dua kutub, yaitu ujung yang satu merupakan kutub utara dan ujung kumparan yang lainnya merupakan kutub selatan. Untuk menentukan arah medan magnet pada solenoida digunakan dengan aturan kaidah dan tangan kanan juga ibu jari sebagai arah medan magnet, sedangkan keempat jari yang lainnya merupakan arah arus listrik. Ini adalah gambarnya, perhatikan gambarnya ya teman-teman. Besaran medan magnet di sekitar solenoida bergantung pada banyaknya lilitan, kumparan, dan besaran arus listrik yang mengantar. Semakin besar arus listrik dan semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Contoh soal. Sesuatu solenoida yang panjang 2 m memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 A, tentukan induksi magnetik. A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Penyelesaian. L sama dengan 2 m, N sama dengan 800, I sama dengan 0,5 A. A induksi magnetik di pusat solenoida, B pusat sama dengan Mushamar Northcore dikali I dikali N per I sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 dikali 800 per 2
sama dengan 8V dikali 10 pangkat 5 Tesla. B. Induksi magnetik di ujung solenoida. B. Ujung sama dengan Muhammad dikali I dikali N per 2I sama dengan B. Ujung sama dengan setengah B pusat sama dengan setengah dikali 8V dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 5 Tesla. B. Toroida. Sedangkan toroida merupakan lanjutan dari solenoida yang diubah bentuknya menjadi melingkar. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini juga ada rumusnya teman-teman, bisa diingat rumusnya. Contoh soal, sebuah toroida yang memiliki 4000 lilitan dialiri arus sebesar 5A apabila diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam 8 cm dan bagian luar 12 cm. Tentukan besaran induksi magnet pada toroida tersebut. Diketahui N sama dengan 4 lilit, I sama dengan 5A, R1 sama dengan 8 cm, R2 sama dengan 12 cm. Ditanya B. Jawab, jari-jari rata-rata toroida adalah R sama dengan setengah dikali R1 ditambah R2 sama dengan setengah dikali 8 ditambah 12 sama dengan 10 cm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1 meter. B sama dengan Muhammad dikali I dikali N per 2VL sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 5 dikali 4 dikali 10 pangkat 3 per 2V dikali 1 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Kesimpulan, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.